tiga desa ya, tiga desa. Tentunya tiga desa tadi ya kami temukan dan kami wawancarai semuanya. Ya kami berharap kepada pemerintah tentunya bijak dalam hal ini, karena sekarang kondisinya sudah tidak kondusif lagi dan kita di mata dunia sudah kurang baik ya, terutama kita di Indonesia. Di Indonesia ini sudah hampir seluruh provinsi menyuarakan, dan ini harus langkah-langkah baik, langkah-langkah tepat. Kemudian ada timbul pertanyaan, apa yang dilakukan Menteri Bahlil, katanya akan digeser masyarakat ini. Sebenarnya timbul pertanyaan sama kami, sebenarnya ada apa di bawah ini, kok masyarakatnya harus digeser? Ya kan? Timbul pertanyaan, ada apa? Ini yang timbul pertanyaan sama kami, sehingga masyarakat yang harus digeser. Biasanya perusahaan berdiri itu disesuaikan kondisinya, ya tidak harus menggusur dan sebagainya. Tapi ini terpulang semua tentunya nanti kepada pemerintah. Namun pemerintah setidak-tidaknya dengan sudah suara yang sebesar ini, bahkan HAM sudah memantau, internasional sudah memantau, jangan membuat negara Republik Indonesia ini malu di mata dunia, apalagi di PBB. Sebaiknya tindakan-tindakan yang diambil itu tindakan-tindakan yang sifatnya menguntungkan masyarakat, tidak merugikan masyarakat. Hari ini saya nilai yang merugikan secara mentalitas mereka, ya terkena kali mentalnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya tumpangkan kepada Datuk Pujo, Datuk Ismail Amir, SAMH. Yang saya hormati juga Panglima DPD LMW dan Kota Pekanbaru, Datuk Muhammad Uzir, dan seluruh rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan ini, terutama fasilitator kami Datuk Erpanca. Jadi kita masuk ke Pulau Rempang ini, Pulau Rempang Galang ini, itu melewati 9 pos, yang mana di pos itu ada polisi itu berimob, kemudian ada TNI, ada marinir, dan ada juga tambahan dari Satpol PP. Dan pada saat kami masuk, alhamdulillah kami bisa lancar sampai ke dalam, sampai ke Kampung Tua Melayu yang paling jauh, yakni Kampung Pasir Panjang. Dan kami memang masuk itu melihat ya, bagaimana aktivitas masyarakat itu tidak nampak di luar rumah. Jadi mereka itu mengumpul di beberapa rumah-rumah. Kalau kami melihat seperti shift lah gitu, berjaga-jaga. Jadi mereka menyampaikan kepada kami dalam sebuah dialog, bahwasanya mereka itu ketakutan, takut kalau bapak-bapaknya melaut dan ibu-ibunya pergi ke kebun, nanti rumah mereka itu diukur, dan khawatir mereka nanti malah ya mereka ketika pulang tuh nggak bisa lagi masuk ke rumahnya. Banyaklah video-video yang sudah kami upload di akun TikTok Perisai Negeri, ya, akun LMB, ada di Facebook juga, itu bisa dilihat. Kemudian kami melihat ketika kami berjalan itu sudah sore, sudah hampir maghrib, kami sampai hampir maghrib, kami melewati itu ke sore hari. Kami tiba di satu bukit ya. Saya lihat memang tempat itu indah betul. Kalau kita lihat pandang ke kanan kita lihat laut, kita pandang ke kiri kita lihat laut ya. Kalau ke kanan kita lihat kota Batam, kita juga bisa lihat Singapura dari situ. Alam yang begitu indah, berbukit-bukit gitu. Dan jalan yang kita lewati itu adalah jalan pasir, dan pasir itu nampak kita di sungai, ada sungai-sungai kecil tuh ada pasir kuarsa, memang nampak gitu. Kemudian jalan itu penuh dengan boksit. Jadi artinya pulau ini memang penuh dengan mineral. Ya, dari kasat mata saja kita sudah tahu pulau ini penuh dengan mineral. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika kami sampai di desa Sembulang Tanjung namanya, itu
di pinggir laut betul, dan rumah-rumahnya rumah-rumah Melayu lama betul, yang sudah bergonta-ganti, dan pohonnya itu lebih dari satu pelukan kita besarnya, pohon-pohon di sana, dan pohon kelapanya sudah sangat tinggi-tinggi. Ya, memang desa pusaka, desa pusako, dan kuburannya itu memang kuburan lama di sana. Nampak di sana masyarakat itu membuat sampan, dan dalam dialog kami mereka mengatakan, Datuk katanya, kami di sini ini cukup memancing aja 2-3 jam. Kami sudah bisa dapat 8 sampai 10 ekor ikan. Berapa beratnya 1 ekor ikan, Pak? Pak Asim, dia bilang bisa sampai 2,8 kilo. Bayangkan. Jadi dengan 10 ekor ikan saja, itu sudah bisa membuat mereka hidup bertahan selama 2 minggu. Nah, 2 jam, 3 jam. Artinya begitulah mudahnya kehidupan masyarakat Melayu di sana. Bayangkan kalau mereka dipindahkan ke Rusunawa, atau dijauhkan dari laut yang selama ini mereka kenal, yang penuh dengan sumber daya alam hayati itu berupa ikan, ada kerang, ada kepiting, ada udang. Nah, inilah barangkali yang membuat mereka memang merasa sangat sedih, ya. Kok bisa nenek moyang kami dulu Panglima Galang mengusir penjajah Belanda, penjajah dia sudah keluar dia dari republik ini, ya. Nah, sekarang kami pula yang sudah mengusir penjajah itu mau diusir dari kampung kami ini. Itu yang buat mereka sedih betul. Jadi ada semacam trauma. Jadi inilah barangkali kekhawatiran yang sampai saat ini juga masih kami rasakan, ya. Dari banyaknya video-video rekaman dari masing-masing kampung itu, dan kebanyakan yang menyatakan itu adalah ibu-ibu dan anak-anak, ya. Bahkan banyak mereka itu yang sudah tidak bisa lagi meninggalkan kampungnya untuk mengantarkan anak-anak sekolah, gitu kan. Karena khawatir tadi, jika mereka pergi rumahnya nanti akan didatangi oleh tukang ukur, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sana itu memang sudah ada pos-pos. Hampir di setiap kampung itu memang sudah ada pos-pos pelayanan hukum. Tapi kan kita tahu sama tahu, tidak mungkin pos pelayanan hukum itu, ya, dijaga 24 jam, karena juga bentuknya seperti pos terbuka begitu kan. Nah, cuma memang mereka mengakui ketika teman-teman itu dikontak, memang ada yang datang, gitu ya. Tapi tentunya yang namanya pengacara, lawyer kita itu tidak mungkin menjaga rumah mereka masing-masing, gitu. Nah, jadi artinya ini perlu teman-teman wartawan ketahui agar suasana batin masyarakat itu juga bisa kita tuangkan dalam informasi, agar pemerintah pusat ini, ya, kalau saya, ya, sebagai relawan ke sana bersama Datuk Pucuk kita dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu, memang kita inginnya memang pos-pos itu sudah ya ditutup saja, karena memang 3 kampung yang kami jumpai, Kampung Pasir Panjang, Kampung Sembulang Tanjung, Kampung Sembulang Tengah, sama satu lagi Kampung Pasir Merah itu, ya, mereka tidak satu pun yang mau direlokasi. Di situ ada RW-nya, ada RT-nya, ada ustadznya, dan dari berbagai suku loh. Kalau kita sebut Melayu itu bangsa, ada berbagai suku itu. Ada orang, ada yang bermarga dari Pasaman, ya, ada orang Aceh juga. Memang kebanyakan sukunya itu adalah suku Melayu pesisir. Jadi artinya ada Jawa, ya, ada Batak. Jadi artinya ini sudah menjadi persoalannya itu memang persoalan bangsa. Dan bangsa kita ini kan namanya pertahanan itu adalah di mana daratan itu berakhir, berarti di pesisir pantai. Itu pertahanan negara kita, dan kita sangat khawatir juga kalau misalnya di mana pertahanan negara kita di pesisir pantai itu nanti diisi oleh orang-orang asing. Kita juga khawatir ya, kalau memang ada investor, kita berharap investasi itu sebagaimana harapan masyarakat, investasi itu membuat mereka sejahtera, mereka dilibatkan di dalam
pekerjaan ya di pabrik-pabrik tersebut. Apakah pabrik kaca itu nanti ada security-nya, cleaning service-nya, mereka dilatih, dilibatkan di sana. Oh, kemarin saya mendengar di salah satu wawancara Pak Rudi mengatakan ini pabrik kaca nomor 2 di dunia setelah di Cina, dan ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan polusi udara. Saya rasa ini berbeda dengan keterangannya Pak Tommy Winata. Beliau menyampaikan di dalam Tempo, wawancara Tempo itu di halaman terakhir pada Tempo edisi terakhir ya, itu sekitar tanggal 15 September ini, bisa kita cek nanti teman-teman. Di situ beliau mengatakan bahwasanya nanti di Rempang Eco City itu akan dibangun hunian. Ada hunian itu berupa apartemen, ada hunian itu berupa perumahan, ada kawasan elit. Pertanyaan saya, kalau kampung mau direlokasi gara-gara katanya limbah atau polusi daripada pabrik kaca, kok ada hunian? Bukankah mereka manusia juga? Atau mereka tahan terhadap limbah kaca itu, limbah pabrik kaca? Ini kan dua keterangan yang bertolak belakang. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan nanti bisa menggali ini dari sumber-sumber yang lain juga, sehingga konferensi pers kita pada sore hari ini nanti lebih komprehensif informasi. Demikian sementara Dato terbaca, kami kembalikan kepada Dato. Kita sama-sama melihat, jangan ada asumsi lagi kalau orang datang ke sana itu menghasut. Jangan ada asumsi. Sekarang secara logika, saya punya keluarga katakanlah di Bali, komunitas keluarga saya tuh misalnya dari Rohur, tahu-tahu di Bali itu dipukuli orang. Bolehkah kira-kira saya ke sana memberi spirit semangat? Nah, ini kadang-kadang hukum ini dicari-cari. Jadi kalau orang datang menjenguk, kemudian memberi motivasi, memberikan semangat, bahkan memberikan bantuan, jangan dianggap ini provokasi atau menghasut. Inilah kadang-kadang hukum yang dilecehkan. Oleh karena itu kami datang ke sana dengan ikhlas dan dengan resiko. Sebenarnya dengan risiko saya sampaikan bahwasanya risikonya sangat fatal. Datuk Jupri Jalil insya Allah mau dilantik ini jadi anggota DPD nanti mengganti Bu Ayus, ya kan. Sementara yang turun ke sana itu betul-betul pucuk pimpinannya. Saya sebagai Panglima Pucuk, gelar saya Datuk Besar, Datuk Jupri Jalil sekjennya. Kalau yang dua itu bang, habis salah sekali. Itu yang turun betul. Jadi artinya kami tidak mau utus-utusan, karena kadang-kadang titip bahasa, titip cerita bisa berlebih, titip uang bisa berkurang. Ini yang takut ganyo. Ini yang kami laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Saya Hawi dari Jawa Tengah. Jadi kalau pada intinya sih kedatangan dari kawan-kawan LLMB Rio ke Freedom itu ke Rempang, turunan ke Rempang itu untuk menggali informasi dan memberikan donasi. Saya ingin lebih ke donasinya sih. Donasi itu berapa tadi, terus kemudian dari donasi itu dari mana sumbernya, terus kemudian desa mana aja sih yang mendapatkan donasi, dan donasi itu berupa apa aja? Itu aja sih. Baik, terima kasih. Donasi itu hanya kami kumpul internal berupa membuat list, dan alhamdulillah kami bisa terkumpul hampir 50-an juta ya di grup NMB itu. Kemudian donasi ini kami belikan beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, kopi setengah kilo, kemudian ada teh. Nah, itu kami belikan kalau tak salah 400 paket ya, 400 paket. Tapi 400 paket kalau dikali dia 7 kilo, kira-kira 2,6 lebih. Itu donasi itu tidak mengambil di jalanan dan di luar, itu memang disumbang oleh anggota dan pengurus laskar semuanya, anggota DB semuanya. Terima kasih. Desanya ada 3, Pak Awit. Pertama di Pasir Panjang itu 120 kakak. Kami bagikan semua ya, dan alhamdulillah ya masyarakat berbaris lah.
Kita juga air mata kami melihat mereka menerima itu gitu, karena memang udah lama mereka nggak ke kota, nggak belanja gitu. Tapi kalau ikan mereka banyak, maka mereka nggak, kami mau belikan telur pada saat itu mereka nggak mau gitu. Nggak usah lah, kopi sama teh lah itu boleh, karena banyak tamu, mana bahasanya tamu dari mereka sendiri, kunjung-kunjung gitu supaya semangat. Kemudian yang kedua itu desa Sembulang Tengah. Sembulang Tengah itu sekitar 70 kakak. 70 kakak sama yang diberikan bantuan beras, minyak goreng, kopi, gula dan teh. Kemudian desa Sembulang Tanjung. Sembulang Tanjung itu lebih kurang sekitar 80 kakak lebih. Jadi sekitar 400-an kakak lah totalnya semua. Nah, sisanya juga ada dibagi lagi kepada yang membantu kami di jalan. Ya ada dibagikan, ya itu ada 4 mobil dah tuh, apa Pak yang bersama kami. Dan itu memang masyarakat setempat. Sampai satu mobil itu ras tuh pecah ban. Saking beratnya mobil tuh. Jadi beras ini sangat berat juga, makanya nggak bisa satu mobil, dibagi 4. Dan itu pernya kami tengok sama Datuk Pucuk tuh bengkok-bengkok. Nah, itulah demikian. Langsung saya Dewi dari mediapos.com. Ini kan 28 katanya itu masih simpang siur Pak, Datuk. Apakah betul direlokasi atau ditangguhkan atau seperti apa ketika Datuk ke sana? Satu lagi, saya 3 hari yang lalu dikirim video itu, ini semacam propaganda atau apa? Ya apa? Artinya kalau di apa kan, di intinya masyarakat Rempang itu sudah setuju. Ada 2 narasumber, ada ibu-ibu, ada 1 suaminya. Itu diwawancara itu kayak penggarapan itu memang diambil dari TV nasional atau apa gitu. Itu aja. Baik, terima kasih. Jadi deadline tanggal 28 itu sudah dicabut oleh BP Batam, Pak Rudi ya. Jadi deadline itu dicabut dan kemarin kita agak lucu gitu. Karena kalau katanya enggak, tanggal 28 tidak putus, maka perusahaan itu akan dialihkan ke luar daerah, di luar negeri. Tapi hari ini tak selesai 28, malah diperpanjang dengan sistem lobby-lobby. Kemudian memang simpang siurnya tentang media, banyak orang yang mengupload dari daerah lain justru dibuat juga Rempang. Kemudian keributan ini adalah hoak, banyak hoak. Jadi sebenarnya tidak. Kemudian ibu-ibu yang menyatakan itu kan sebagian kecil yang mungkin mohon maaf suaminya pegawai atau honorer, lalu mungkin direkayasa. Sekarang ini kan upload video kan supaya bagaimana mempengaruhi yang lain. Tapi yang kami rasakan langsung dari mulai RW, RT dan termasuk masyarakat yang ikut, tidak kami jumpai satupun yang menyatakan setuju direlokasi. Itu yang jelas. Terima kasih. Dan untuk diketahui Pak, itu semua rumah yang kami jumpai yang tidak mau relokasi itu rumahnya permanen. Saya nengok tuh video yang ada ibu-ibu itu kan rumahnya kayak permanen ya, rubuh. Dengan penampilan ibu itu dengan rumahnya kayak enak pas gitu, gayanya mantap kan, tapi rumahnya bubuk gitu kan. Tapi yang kami jumpai ini gayanya tak mantap, rumahnya permanen semua, nampak resah tuh. Nah itu nah, kita tinggal bandingkan lah. Kalau orang media tuh tajam tuh pandangannya. Terima kasih. Izin Datuk, nama Hermansyah dari Riau Televisi. Dari LNB ini sampai kapan mengawal kasus Rempang ini? Karena kan
dari Pak Bahlil juga kan seperti no warning gitu. Orang yang dari luar Pulau Batam jangan sampai ikut campur. Kesannya kan kita kan ikut campur urusan yang di sana, kesannya begitu. Nah, jadi kan tujuan kita kan hanya memberikan support agar hak-hak masyarakat di sana dipertahankan dan begitu. Nah, kira-kira tanggapannya Pak? Baik, terima kasih. Negara Republik Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Bahlil. Ya, jadi kalau kami mengasih support, kok di luar, berarti nanti kalau Pulau Jawa diserbu oleh tentara luar negeri, kami di Riau nggak perlu. Ini kan nggak betul ini Pak. Ya kan? Kita negara kesatuan. Kita merdeka ini bukan karena Riau saja, bukan karena seluruh tumpah darah Indonesia yang turun. Jadi ketika mengisi kemerdekaan juga sama-sama, nggak bisa dikotak-kotakan macam gitu. Kalau Bahlil mau juga buka perusahaan, silakan di tanah dia sana, jangan di Riau ini. Riau ini negeri bertuan. Ya macam manapun, semboyan kami dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua itu kami tanamkan di hati kami. Tak bisa kalau yang disakiti penganiayaan. Ya seharusnya negara ini menjaga bangsanya, menjaga rakyatnya, bukan menyakiti rakyatnya. Jadi kalau itu jangan selalu diucap-ucap kembali. Justru dia sebagai menteri, sebagai pemecah belah di negara Republik Indonesia, mengkelompok-kelompokkan orang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang ini bisa saya tambahkan. Karena kalau yang acara di Rempang saya ikut, yang ikut cuma penuh bucuk sama sekjen. Tapi kalau urusan marwah Melayu, semua lembaga Laskar Melayu Bersatu ini anggotanya sampai ke pelosok-pelosok itu, kami ini sudah mengikrarkan, sudah mengatakan kepada publik Republik Indonesia ini kami adalah perisai negeri. Dan tekad kami menyatukan bangsa Melayu. Jadi perisai negeri itu adalah pagar. Di saat saudara kami bangsa Melayu disakiti, kami akan datang ke sana. Itu pasti. Itu namanya perisai. Jadi perisai negeri itu pagar itu nggak boleh lemah. Kalau pagar negeri, perisai negeri bangsa Melayu ini lemah, maka saudara-saudara kami Melayu ini akan ditindas-tindas terus ini. Dulu sebelum LMB ini ada, sering memang yang di sana dipukul semua orang luar, di sana ada premanisme di perkebunan. Kami dengar lagi di daerah-daerah pulau sana digertak begini. Sekarang kami tidak mau lagi itu terjadi, karena kami sudah ada dan alhamdulillah sekarang lembaga Laskar Melayu Bersatu di bawah pimpinan Datuk Pucuk kami ini sudah terbentuk 3 provinsi. Provinsi Riau pusatnya Kota Pekanbaru, Sumatera Utara, dan Kepri. Nah, kemarin ada kejadian sudah kita lihat waktu penggusuran pertama yang awal itu. Anak-anak sekolah itu sampai pingsan, disakiti. Dipaksa mereka sedang belajar di sekolah, sudah tidak manusiawi lagi. Yang begini tidak mungkin kita lihat. Jadi nggak ada cerita itu mana-mana. Nggak boleh orang luar daerah ikut campur. Bagaimana waktu Swedia membakar Al-Quran di Swedia sana, negara beda. Kami di Kota Pekanbaru, lembaga Laskar Melayu Bersatu juga ikut ribut. Jauh. Itu bukan senegara satu kesatuan dengan kita. Begitu juga dulu di Poso. Di Poso itu kalau tidaklah keluarga-keluarganya dari luar daerah Poso itu turun tangan ke sana, itu bisa melebar ke seluruh Indonesia itu nanti. Jadi itu bahasa-bahasa pemecah belah kata itu hanya melemahkan cara-cara mereka supaya program mereka itu sukses. Sekarang kita tidak berbicara sukses atau tidak suksesnya, tapi saudara kami di sana, di saat mereka tidak mau dipindahkan, digusur di tanah nenek moyang mereka sudah ratusan tahun, terus disakiti, digertak, itu jadi urusan lembaga Laskar Melayu Bersatu. Begitu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi bangsa Melayu itu sama seperti apa yang ada dalam agama kita, agama Islam. Melayu itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau kakinya sakit, maka mulutnya mengatakan aduh, akalnya berpikir bagaimana cara mencarikan obat. Bahkan di dalam Islam, orang Melayu itu orang Islam, ya, dikatakan barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudaranya, maka dia bukan bagian dari kaum itu. Dan kita sudah sama-sama tahu Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia. Apakah kita tidak, Pak Bahlil tidak mengakui, ya, saudara yang kami yang ada di Pulau Rempang itu bagian dari Indonesia? Mereka ketakutan, mereka kelaparan, apa kami bisa diam? Berarti pemahamannya tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu perlu dipertanyakan dia tuh. Bineka Tunggal Ikanya di mana? Persatuannya di mana? Kemerdekaan bagi seluruh bangsa Undang-Undang Dasar 1945 itu di mana? Ini yang sekarang mau kami ingatkan kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kita di bangsa Melayu dan kita ini bersatu. Dan ingat, Melayu itu bukan hanya Indonesia. Malaysia juga Melayu, Brunei itu Melayu, Thailand Melayu, Singapura Melayu, Vietnam, Filipina itu Melayu. Sampai ke Afrika sana, Maladewa itu Melayu. Jadi insya Allah masyarakat bangsa Melayu ini akan bersatu. Dan mereka tidak mau, kita tidak mau ada saudara kita yang sakiti dimanapun di dunia ini, sementara kita diam saja. Insya Allah mulai detik ini kita akan bantu seluruh saudara kita yang menderita, yang dizalimi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Dalal dari Editor.com. Dalam saya juga suku Melayu dari Rekan Hulu. Apa langkah kita untuk mempertahankan masyarakat kita yang masih bertahan di Pulau Rempang? Berapa kira luasan Pulau Rempang itu? Apakah mesti mereka digusur dan memang harus di sana hanya ada investasi saja yang akan berada di sana, gitu. Atau bisa kedua-duanya, masyarakat masih tetap bertahan dan ya, pikiran mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi luas lahan itu 17.000. Untuk tahap awal yang akan dibangun itu 2.000. Ketepatan daerahnya yang kita sebut tadi, ya, Pasir Panjang itu daerah yang disebutkan itu di Prigel tadi. Jadi kalau ditanya, ya kita sekarang kan punya laskar di sana, kita juga punya anggota di sana. Tentu bagaimana memantaunya kami berkomunikasi terus. Namun demikian, saat ini pemerintah sudah bersikap sebenarnya. Bersikap itu mencoba dengan persuasif turun, melobi masyarakat. Apakah ini berhasil atau tidak? Ya kami juga tidak bisa. Kalau masyarakat mau, kami memaksa tidak mau, itu baru menghasut. Tapi kalau masyarakatnya sudah mau, ya kami juga tak bisa bicara. Tapi hari ini kita melihat ini penggusuran yang mendadak ini kan, ini sangat mengejutkan sekali. Kenapa mengejutkan? Karena bagaimanapun, yang namanya dikasih waktu, disuruh pindah, tentu ini mempersiapkan segala sesuatu. Kita pindah saja biasa, normal. Kadang-kadang banyak barang yang tertinggal, apalagi dengan pindah yang terdesak-desak seperti itu, dipaksa. Jadi intinya kita memantau, ya bagaimana perkembangan di sana. Kawan-kawan laskar juga terus memantau. Ya tergantung masyarakat di sana lah. Ya tentu kalau tetap memberikan supporting, seandainya normatif, normal yang dilaksanakan pemerintah dengan baik, ya kami syukur alhamdulillah. Tapi tadi kami sampaikan, jangan sampai pemerintah mengambil sikap sehingga merugikan ya kebijakan negara. Karena apa? Nanti mereka yang tidak mau digusur, tahu-tahu diseret,
terjadi sana satu tetes saja tumpah darah, saya yakin Riau Indonesia ini tidak kondusif lagi, karena semua kami sudah juga masuk grup-grup sekarang Melayu sedunia dan sebagainya, di situ sudah semuanya pada menunggu. Dan ini artinya ultimatum lah buat pemerintah. Kami bukan menggertak pemerintah, tapi harusnya pemerintah lebih luas memandang ya cakrawala yang terjadi saat ini. Kalau dipaksakan apa jadinya nanti, tentu risikonya sangat fatal sekali. Saran kami, sebaiknya memang, alangkah baiknya kalau memang perusahaan itu digeser ya dari kedudukan semula, kan tak ada masalah sebetulnya. Dan dapat saya sampaikan, Indonesia ini terletak di khatulistiwa. Gula dunia ini berputar, molekul-molekul larinya ke kita. Jadi kayak minyak itu kadang-kadang kita nggak percaya dia tambah sendiri. Kemudian tentu ini menjadi sumber perebutan antara kekuasaan-kekuasaan yang ada di sana, antara blok sana, blok sini. Nah, tinggal kita mengamati ya, pada pemerintah juga ya, kita sarankan jangan kasih PR lah kalaupun ganti presiden baru. Ini seperti Freeport kan, kontraknya sampai sekian puluh tahun, tahu-tahu kan yang merasakan kan pemerintahan sekarang nggak bisa buat apa-apa gitu. Jadi inilah sama juga seperti di Riau. Sebenarnya di Riau banyak kejadian. Contohnya setiap perusahaan itu diwajibkan mengeluarkan plasma 20%. Tapi sampai hari ini kan kegaduhan terjadi di mana-mana karena plasma itu tidak dikeluarkan. Akhirnya mereka monopoli masyarakat di daerahnya, pabrik berdiri, justru masyarakat makin miskin. Bukan ada dampak positifnya, malah dampak negatif yang terjadi. Kalaupun ada CSR-nya, itu CSR-nya itu hanya kambing guling, sapi guling, berguling-guling aja, pindah sana, pindah sini, kasih induk satu. Seremonial, tidak betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Juga CSR-nya juga dikelola oleh pemerintah, tidak dampaknya kepada masyarakat dikelola oleh pemerintah. Kadang-kadang hal-hal yang tidak wajar dilakukan pemerintah. Belum sewajarnya di sana ditegakkan masjid besar. Tapi karena pemerintah kita ini mau mencalon kepala daerah, dipaksakan di sana. Sehingga coba kita perhatikan, banyak masjid-masjid yang tidak sesuai peruntukannya, di tempat yang sepi, orang tak ada dan sebagainya, hanya untuk menunjukkan bahwasannya kedekatan agama, kepentingan politik. Jadi kadang-kadang kalau sudah politik dicampur aduk, ya susah juga. Maunya kita dengan ikhlas lah mengurus negara ini, supaya anak cucu kita besok ikut menikmatinya. Bukan hawa nafsu kita hari ini saja. Terima kasih. Jadi kasus Rempang ini sebetulnya peringatan kepada pemerintah, peringatan besar bahwasanya perencanaan investasi itu mesti sejalan dengan kepentingan masyarakat jelata, masyarakat bawah. Jangan sampai kita sudah mengusir penjajah, kemudian kita mendatangkan penjajahan baru di tengah masyarakat kita sendiri. Kita tengok di Rempang mereka ketakutan. Sekarang di Air Bangis, ya kan, di Pasaman Barat mereka juga ketakutan, mau diusir dari kampung mereka sendiri. Ya, kemudian di daerah ini baru semalam saya dari Meranti, itu juga ada sekarang kebun-kebun kelapa masyarakat mau ditebang semuanya. Nah, oleh PT anak perusahaan daripada PT RAPP. Ya, banyak sekali konflik-konflik agraria yang ada di Indonesia pada saat ini. Ini karena buruknya perencanaan ya investasi yang dilakukan pada saat ini dengan PSN itu, Program Strategis Nasional, yang dipaksakan kepada daerah-daerah yang memang sudah ada masyarakatnya, sudah ada kehidupannya, sudah ada sejarahnya. Tak mungkin mereka diusir dari situ, ya. Kenapa? Karena itu bisa mencabut mereka dari akar sejarahnya. Jadi mudah-mudahan peringatan ini didengarkan oleh pemerintah pusat. Bertobatlah, ya, lakukanlah perbaikan, ya, jangan sampai kemudian ini terjadi terus-menerus sehingga nanti terjadi pergolakan sosial, ya, di tengah masyarakat. Ada konflik-konflik horizontal yang tidak kita inginkan. Kita ingin negara ini damai, kita ingin negara ini semakin baik, semakin sejahtera. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.